Israel dilaporkan berencana untuk melancarkan serangan ke Iran sebelum pertengahan tahun 2025. Rencana ini terungkap dalam laporan Washington Post yang didasarkan pada informasi dari sejumlah sumber intelijen Amerika Serikat pada Rabu, 12 Februari 2025. Dalam konteks ancaman yang dirasakan, Israel berencana menargetkan program nuklir Iran, khususnya dua fasilitas penting di Fordow dan Natanz. Penilaian intelijen Amerika menunjukkan bahwa potensi serangan ini semakin meningkat seiring melemahnya posisi Iran. Meskipun diklaim sebagai serangan terbatas, dampaknya dapat membuat Iran rentan terhadap serangan susulan dan menghambat program nuklir mereka selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Namun, serangan ini juga dikhawatirkan dapat memicu eskalasi konflik di kawasan, menambah ketegangan di Timur Tengah yang sudah kompleks. Bayangkan Anda terbangun dengan peringatan berita bahwa Israel telah meluncurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap fasilitas nuklir Iran dan pangkalan rudal bawah tanah. Gelombang kejut ini mengguncang dunia, menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Jika Israel benar-benar memutuskan untuk bertindak, serangan tersebut tidak akan mirip dengan adegan aksi Hollywood. Sebaliknya, itu akan menjadi operasi presisi multifaset yang membutuhkan teknologi paling canggih, kecerdasan strategis, dan elemen kejutan mutlak. Untuk melaksanakan misi ini, Israel dapat memanfaatkan berbagai taktik. Misalnya, mereka mungkin menggunakan drone canggih untuk melakukan serangan presisi, serta perangkat lunak untuk mengumpulkan intelijen dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Selain itu, Israel mungkin akan melakukan serangan siber untuk melemahkan sistem pertahanan Iran sebelum serangan fisik dilancarkan. Dengan memanfaatkan semua elemen ini, Israel berpotensi tidak hanya menghancurkan fasilitas nuklir, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan situasi di kawasan. Namun, tindakan ini pasti akan membawa risiko besar dan dampak yang sulit diprediksi, baik untuk Israel maupun untuk stabilitas Timur Tengah secara keseluruhan. Iran telah secara strategis memposisikan situs nuklirnya yang paling krusial jauh di bawah tanah, tersembunyi di dalam pegunungan, atau dilindungi oleh lapisan beton bertulang, sehingga membuatnya hampir seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Salah satu lokasi utama adalah fasilitas pengayaan di Natanz, yang menampung ribuan sentrifugal untuk memperkaya uranium, sebuah langkah penting dalam pengembangan bom nuklir. Di sisi lain, terdapat pabrik pengayaan bahan bakar di Fordow, yang dibangun sedekat mungkin dengan gunung, menjadikannya sulit untuk dihancurkan. Reaktor air berat di Arak juga menjadi sorotan, karena kemampuannya memproduksi plutonium yang diperlukan untuk senjata nuklir. Selain itu, kompleks militer di Parchin diduga terlibat dalam penelitian senjata nuklir secara rahasia, menambah lapisan kerumitan dalam situasi ini. Tak kalah penting, Iran memiliki silo rudal bawah tanah yang menyimpan rudal balistik jarak jauh, seperti Shahab-3, yang mampu menjangkau Israel dan daerah sekitarnya. Dengan berbagai lokasi ini, Iran menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan dan melindungi program nuklirnya, sekaligus menciptakan tantangan besar bagi upaya internasional dalam mengawasi dan mencegah proliferasi nuklir. Bagaimana Israel berencana untuk menghancurkan situs-situs nuklir Iran yang tampaknya tidak dapat ditembus dan dijaga ketat? Ini adalah tantangan yang sangat kompleks. Bagi orang awam atau negara yang tidak memiliki teknologi dan senjata canggih, situasi ini mungkin terlihat rumit bahkan mustahil. Namun, mari kita bahas senjata yang dimiliki Israel. Beberapa di antaranya terdengar hampir seperti fiksi ilmiah. Bayangkan Anda adalah pilot pesawat tempur siluman F-35I Adir Israel, yang melaju tanpa suara menuju salah satu situs nuklir Iran. Anda menerbangkan salah satu pesawat paling canggih di dunia, yang tidak terdeteksi radar. Musuh Anda tidak tahu bahwa Anda mendekat, dan ini adalah inti dari strategi Israel untuk menghancurkan infrastruktur nuklir Iran, memanfaatkan presisi, siluman, dan kekuatan luar biasa. F-35I bukanlah pesawat tempur biasa. Ini adalah versi Israel dari F-35 Amerika yang telah dimodifikasi khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pesawat ini tidak hanya sulit dideteksi oleh radar, tetapi juga sangat lincah dan mampu membawa bom berpemandu presisi yang dirancang untuk mengguncang bunker manapun. Salah satu amunisi yang diandalkan adalah GBU-39, bom berdiameter kecil yang dirancang untuk menembus pertahanan udara dan mengenai sasaran dengan akurasi yang sangat tinggi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Israel benar-benar dapat melaksanakan rencana ini? Apakah strategi dan teknologi yang dimiliki cukup untuk menghadapi tantangan tersebut? Mari kita diskusikan di kolom komentar.
Salah satu senjata andalan Israel adalah Spy-1000, sebuah bom pintar yang menggunakan panduan elektrooptik dan sistem GPS canggih untuk membidik sasaran dengan akurasi tinggi, seperti stasiun radar dan peluncur rudal. Bayangkan mengirim pesawat tanpa awak yang dilengkapi dengan penglihatan laser, mampu mengenai sasaran dengan presisi bedah. Ketika Israel membutuhkan daya tembak yang nyata, mereka memiliki pilihan lain, F-15I RAM, pesawat tempur serang kelas berat yang siap melaksanakan misi. F-15I merupakan salah satu jet tempur canggih andalan Angkatan Udara Israel, IAF. Meski masih kalah pamor dari jet tempur siluman F-35 Adir, pesawat tersebut memiliki sejumlah keunggulan lain, termasuk pada jarak jangkauannya. F-15I diperkenalkan pertama kali pada 1998. Jet tempur yang disebut sebagai RAM ini adalah varian F-15E Strike Eagle yang dimodifikasi dengan avionik dan sistem persenjataan canggih. Setelah Perang Teluk 1991, pejabat Israel menyadari kebutuhan platform serangan jarak jauh yang mampu mengidentifikasi dan menghancurkan target di perbatasan. Maka dari itu, mereka membeli puluhan jet tempur, termasuk F-15 Eagle buatan Amerika Serikat. Pada perkembangannya, jet tempur buatan McDonnell Douglas itu dimodifikasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan militer Israel. Setelah itu, muncul varian baru buatan sendiri yang disebut sebagai RAM, Guntur. Untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah seperti Fordow, Israel akan membawa senjata besar. Salah satu yang paling menonjol adalah GBU-28, yang dikenal sebagai bunker booster. Bom ini dirancang untuk menembus hingga 30 meter beton bertulang atau batu, sehingga tidak peduli seberapa dalam Iran mengubur fasilitas nuklirnya, mereka tetap dalam bahaya. Namun, Israel mungkin juga mempertimbangkan penggunaan GBU-72, penetrator seberat 5.000 pon yang bahkan lebih efektif dalam menembus bangunan berbenteng. Jika tujuan utamanya adalah mengirim gelombang kejut melalui gunung, bom ini adalah alat yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Namun, serangan udara bukanlah satu-satunya cara Israel dapat menyerang Iran. Ada metode lain yang lebih senyap dan sama dahsyatnya. Bayangkan saat Iran berusaha keras untuk mempertahankan diri dari serangan udara, tiba-tiba rudal balistik antar benua, ICBM, seperti Jericho-3 milik Israel melesat di langit. Ini adalah Spectre, hantu yang membawa hulu ledak besar, mampu meratakan silo rudal bawah tanah dalam satu serangan. Jericho-3 memiliki jangkauan hingga 6.500 km, yang berarti dapat mencapai target dari mana saja di wilayah tersebut. Rudal ini dapat diluncurkan dari kapal selam kelas Dolphin yang beroperasi jauh di bawah Teluk Persia, bergerak dengan senyap dan tak terdeteksi. Pesannya jelas, Anda tidak akan melihatnya datang. Selain itu, Israel juga memiliki Delila, rudal jelajah yang mampu melayang di atas area target sebelum melakukan serangan. Ini memungkinkan pasukan Israel untuk menilai medan perang secara real-time dan menargetkan sasaran bernilai tinggi. Dengan jangkauan hingga 250 km, Delila dapat melakukan serangan tepat sasaran terhadap pertahanan udara, instalasi radar, dan pusat komando. Israel juga dapat menyebarkan amunisi berkeliaran, sering disebut sebagai drone bunuh diri. Drone ini mampu berkeliling di suatu area selama berjam-jam, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dirancang untuk mencari dan menghancurkan sistem radar, drone ini ideal untuk misi pertahanan anti-udara. Dengan kemampuan penargetan yang canggih, drone ini dapat secara otonom mengunci emisi radar dan menghancurkannya, membuat pertahanan udara musuh buta dan rentan terhadap serangan susulan saat Israel melakukan operasi ofensif. Israel juga perlu melindungi diri dari serangan balasan Iran yang tak terelakkan. Iran memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal dari sistem balistik Shahab-3, serta dari kelompok proksinya seperti Hizbullah dan Houthi dari Yaman, yang dapat menembakkan roket ke wilayah Israel. Ancaman ini sangat serius, karena meskipun sistem pertahanan Israel sangat canggih, tidak ada sistem yang dapat sepenuhnya kebal terhadap serangan masif. Untuk mempertahankan diri dari ancaman tersebut, Israel akan menyebarkan sistem pertahanan rudal berlapis. Salah satu komponen kunci adalah Iron Dome, sistem pertahanan roket dan artileri jarak pendek yang mampu mencegat rudal, roket, dan peluru artileri. Iron Dome dirancang untuk memberikan pertahanan cepat terhadap serangan yang datang dari berbagai arah. Selain itu, Israel mengandalkan David Sling, yang dirancang khusus untuk mencegat rudal jarak menengah hingga jauh, seperti Shahab-3 dan Fats-110 yang mungkin diluncurkan oleh Iran. Dengan adanya sistem ini, Israel dapat membentuk perisai di atas wilayahnya,
yang bertujuan untuk menetralkan sebagian besar serangan balasan yang dapat dilakukan oleh persenjataan rudal Iran dan pasukan proksinya. Pendekatan Israel akan melibatkan operasi multifase yang diatur dengan hati-hati. Berikut adalah kemungkinan bagaimana hal itu akan terjadi pada menit-menit awal. Israel akan berupaya untuk melumpuhkan jaringan pertahanan udara Iran. Disinilah perang siber dan pesawat serang elektronik seperti Gulfstream G550. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik yang dapat mengacaukan jalur komunikasi, radar, dan sistem kendali rudal milik Iran. Strategi ini bukan hanya tentang penghindaran, tetapi juga tentang melumpuhkan kemampuan Iran untuk memberikan perlawanan setelah pertahanan mereka runtuh. Setelah itu, mata F-35 akan bergerak untuk melaksanakan serangan bedah pada fasilitas nuklir utama. Natanz dan Fordow akan menjadi target utama, kemungkinan besar menggunakan GBU-28 atau GBU-72 untuk menargetkan sentrifugal yang terletak di bawah tanah. Selanjutnya, reaktor di Arak akan menjadi sasaran dengan bom berpemandu seperti Spice yang dirancang untuk menargetkan area penyimpanan air berat. Namun, inilah bagian yang menarik. Sementara dunia menyaksikan serangan ini berlangsung, Israel juga dapat meluncurkan serangan mendadak pada silo rudal bawah tanah Iran menggunakan rudal Jericho 3 atau rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal selam. Di sisi lain, pasukan khusus elit Israel, seperti Sayeret Matkal, dapat menyusup ke dalam Iran dengan misi untuk menyabotase fasilitas-fasilitas paling kritis. Kita telah melihat operasi semacam ini sebelumnya. Mossad telah melakukan berbagai misi jauh di dalam Iran, mulai dari pembunuhan hingga sabotase infrastruktur nuklir. Infiltrasi yang tepat waktu dapat menciptakan kekacauan di darat, yang pada gilirannya memperkuat efek dari serangan udara. Namun, tidak ada rencana yang tanpa risiko, dan Israel akan menghadapi beberapa tantangan yang sangat besar. Risiko pertama dan terpenting adalah kemungkinan pembalasan dari Iran, yang dapat meluncurkan rudal balistik seperti Shahab 3 ke kota-kota Israel. Iran juga dapat membalas dengan keras melalui proksi mereka, seperti Hizbullah, yang meluncurkan roket dari Lebanon. Ini dapat memicu potensi perang regional yang meluas. Jadi, bisakah Israel benar-benar melaksanakan operasi berani ini dan melumpuhkan kemampuan nuklir dan rudal Iran? Jawabannya tidak sederhana. Di satu sisi, Israel memiliki teknologi senjata dan keahlian militer yang diperlukan untuk melakukan serangan yang sangat canggih. Di sisi lain, risiko eskalasi sangat besar, dan konsekuensinya dapat dirasakan di seluruh Timur Tengah dan sekitarnya. Namun, jika kelangsungan hidup Israel dipertaruhkan, sejarah telah menunjukkan bahwa mereka akan bertindak tegas dan tanpa ragu-ragu. Dengan ketegangan yang terus meningkat, dunia menyaksikan dengan cermat, menunggu untuk melihat apakah konflik antara Israel dan Iran ini akan menjadi kenyataan. Ketika dan jika itu terjadi, konsekuensinya akan bersifat global. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.